Selamat pagi sidang jemaat dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau merasakan betapa dahsyat kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kita mau luapkan kerinduan kita untuk menyembah nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang layak untuk disembah. Nama Yesus yang bisa membebaskan kita semua. Hanya
Tuhan, pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sidang jemaat dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang di rumah, ada yang di ruang tamu, di kamar, atau dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengarkan ibadah ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada, amin. Oleh karena itu kita mau bersyukur atas kebaikannya. Bersyukurlah. Rencanakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ajar kami mengerti Tuhan segala rancangan-Mu. Ajar kami berharap hanya kepadamu. Pimpinlah langkah kami ya Tuhan.
kami Tuhan, untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan berkati setiap kami Tuhan, berkati juga yang sebentar akan membawakan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu bisa tersampaikan kepada kami, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan kasih Kristus saya mengundang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Selamat kembali berjumpa dalam kasih Kristus. Selamat beribadah, baik yang hadir di ruangan gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita gunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita tetap hati kita tertuju kepada Tuhan, dan Alkitab mengatakan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Baik itu marilah kita akan minta kepada Tuhan supaya Roh-Nya senantiasa membimbing kita dan menguatkan kita di dalam saat-saat di mana Tuhan sedang mengadakan suatu penampian dalam zaman ini untuk kita menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang dan orang-orang yang bahkan lebih dari pemenang. Hal yang ingin saya bersama saudara merenungkan tentang sukacita Kristiani. Jadi Tuhan mempunyai target supaya sukacita kita mencapai kesempurnaan. Ya, sehingga sukacita yang sempurna itu sebagai tujuan hidup Kristen yang dinamis. Di tengah-tengah segala kesulitan hidup di dalam dunia ini, Tuhan ingin supaya sukacita itu menjadi sesuatu yang kita kembangkan, sehingga sukacita itu menjadi sempurna. Dan inilah tujuan hidup Kristen kita, bahwa sukacita sebagai salah satu modal atau kekuatan di dalam hidup kita bisa menjadi sempurna. Dan ini dikemukakan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya yang pertama, pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus.
ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Rasul Yohanes mengatakan, semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Ada 3 surat dari Rasul Yohanes, dan surat yang pertama ini surat yang paling panjang. Ada 5 pasal. Dikatakan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, saudara-saudara, kesempurnaan adalah sesuatu keniscayaan. Kalau tidak, maka Tuhan tidak pernah mengatakan satu statement, satu pernyataan, bahkan kelihatannya seperti satu perintah. Di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga, itu adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama, artinya tidak kurang, seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, di sini Rasul Yohanes mengatakan tentang sukacita kamu menjadi sempurna. Saya kira Tuhan tidak pernah akan menyuruh sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Dan Yohanes mengatakan, kami tuliskan semuanya ini, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Banyak hal-hal di dalam Alkitab tentang soal kita harus mempunyai target kesempurnaan. Seperti Alkitab mengatakan dalam surat Petrus yang dikutip dari Perjanjian Lama, hendaklah kamu suci seperti Bapamu yang di sorga juga suci, seperti Allah juga suci. Hendaklah kamu benar, sebab Yesus adalah kebenaran, kamu juga perlu benar. Dan kebenaran kamu harus menjadi kebenaran yang sempurna. Yakobus mengatakan, orang yang sempurna itu orang yang tidak salah di dalam berbicara. Dikatakan juga, hendaklah kamu mengasihi sempurna, sama seperti anak manusia menyerahkan dirinya. Jadi yang dituntut oleh Tuhan bukan adalah sesuatu yang setengah, tetapi yang penuh atau yang sempurna. Saudara-saudara, tulisan-tulisan Yohanes dan rasul-rasul yang lain seperti Rasul Petrus adalah usaha-usaha hamba Tuhan untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang sempurna. Di tengah kemelut, kita melihat baik pada zaman Yohanes, pada zaman Petrus, di dalam epidemi kemelut, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang menjamur, yang mewabah seperti sebuah penyakit. Rasul-rasul perlu diperlengkapi dengan kekuatan untuk menghadapi pelayanan mereka. Sebab pelayanan mereka diganggu oleh orang-orang yang menganggap diri rasul-rasul, menganggap diri guru-guru, tetapi sebenarnya sesuatu yang menyebarkan wabah-wabah penyakit. Penyakit menular yang membuat persekutuan antara sidang jemaat yang sudah dididik oleh para rasul ini dengan Tuhan itu menjadi renggang.
persekutuan antara jemaat dengan jemaat. Karena ajaran-ajaran yang salah dan ajaran-ajaran yang menyimpang, mereka menjadi renggang. Dan ada kemungkinan karena renggang mereka bisa terpisah. Bahkan orang-orang yang dekat-dekat awalnya. Di dalam surat 1 Yohanes dikatakan orang-orang yang sudah terkena oleh penyakit-penyakit penyimpangan, kesesatan ini, mereka tidak bisa tahan lagi di dalam persekutuan yang semula. Sehingga mereka keluar. Karena mereka menganggap mereka terlalu tinggi untuk berada di antara orang-orang yang rendah. Sehingga Alkitab mengatakan, Yohanes mengatakan mereka keluar karena memang mereka bukan asalnya dari kita. Mereka keluar supaya membuktikan mereka memang asalnya bukan dari kita. Dan Rasul Yohanes mempunyai kekhawatiran juga bahwa banyak orang yang terpengaruh oleh orang-orang yang menyebarkan epidemi penyakit rohani ini. Penyimpangan-penyimpangan dari ajaran yang sudah diajarkan oleh para rasul. Nah, sebab itu mereka pun sebagai rasul-rasul, sebagai pengajar-pengajar perlu menjadi kuat. Makanya kita melihat dua surat, surat Yohanes, surat Petrus, itu adalah hasil daripada perjuangan para rasul di tengah-tengah epidemi penyakit-penyakit rohani, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Dan kita lihat hasil dari perjuangan para rasul itu menghasilkan sampai sekarang surat-surat yang menjadi pegangan gereja. Saudara-saudara, kenapa rasul-rasul bisa kuat? Karena mereka punya target, punya tujuan, yaitu sukacita mereka harus sempurna. Kami tuliskan ini kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Alkitab mengatakan di dalam Nehemia pasal 8 ayat 11. For the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Jadi sukacita yang sempurna dari para rasul itu menghasilkan kekuatan untuk melayani, untuk terus berkiprah. Kita melihat hasil dari perjuangan hamba Tuhan. Karena mereka dikuatkan oleh sukacita yang sempurna, adanya surat-surat yang sampai sekarang masih bertahan. Saya kira di tengah-tengah kesulitan sekarang, Tuhan sedang menyiapkan kita sebagai surat-surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus supaya kita tahan menghadapi bahaya-bahaya epidemi rohani yang melanda dunia ini. Gereja sedang tidak digembalakan secara nyata, hanya melalui online, dan banyak berita-berita yang masuk, khotbah-khotbah yang didengar, sesuatu yang dianggap pendalaman-pendalaman Alkitab, tetapi yang mempengaruhi. Kalau hal itu memang sesuatu yang baik, akan membawa gereja menjadi baik. Tetapi bahayanya, kalau berita-berita yang didengar itu sesuatu yang mengandung penyimpangan-penyimpangan, orang tanpa sadar sedang dibawa ke arah yang bertentangan. Zaman Yohanes ini terjadi. Dan saya kira zaman ini pun pasti terjadi lagi. Sebab itu waspadalah, saudara-saudara, terhadap hal-hal yang kelihatannya menarik, tetapi sebetulnya membawa kepada penyimpangan. Saya perhatikan dan saya pelajari sejak zaman gereja pertama, apa-apa yang diajarkan oleh para rasul-rasul Yesus Kristus itu mulai dirongrong oleh penyimpangan-penyimpangan
yang membuat ajaran para rasul-rasul yang sah, yang ortodoks, yang sungguh-sungguh nyata diajarkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus itu disimpangkan. Itu sebabnya hal itu terjadi sampai nanti. Saat ini kita perlu waspada. Sebab itu seperti rasul-rasul punya target, sukacita kami harus sempurna. Begitu juga zaman ini, kalau kita kehilangan sukacita atau sukacita kita melemah menjadi duka cita. Makanya sekarang banyak orang hanya menyampaikan di WA-nya, di berita-beritanya, turut berduka cita. Saudara-saudara, karena dunia ini sedang dilanda oleh duka cita, dan duka cita membuat sukacita kita geser ke arah duka itu. Sukacita yang sudah ada perlu ditambahkan, perlu dipertumbuhkan, sehingga sukacita kita menjadi sukacita yang sempurna. Sebab itu sukacita sempurna itu sebagai tujuan hidup Kristen yang dinamis, yang mempunyai kekuatan di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang. Dan Alkitab di sini kita melihat memberikan jalan apa yang harus kita lakukan. Dan Rasul Yohanes memberikan kepada kita beberapa langkah supaya sukacita kita menjadi sempurna. Pertama, kita perlu berusaha untuk memberikan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan di dalam hidup ini. Kita tidak mungkin memberikan apa yang tidak ada pada kita. Tapi kita mungkin memberikan sesuatu yang ada pada kita. Sebab itu di dalam ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, itu Yesus yang senantiasa didengar oleh para rasul, yang senantiasa dilihat dengan mata para rasul, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Rasul Yohanes mengatakan dia berusaha melalui tulisannya memberikan apa yang sudah dia dapatkan. Pengalaman-pengalaman dengan Kristus, baik dengan mata, dengan telinga, dengan raba, itu yang dituliskan. Jadi bukan sekedar sesuatu yang belum pernah dilakukan atau belum pernah terjadi, tapi apa yang sudah terjadi. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita bisa memberikan sesuatu dari Tuhan yang kita sudah dapatkan sampai sekarang. Saudara-saudara, yaitu pengalaman kita dengan Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup. Apa yang telah bertahun-tahun Tuhan berikan kepada kita, kehidupan, jangan sampai tergeser oleh pengalaman-pengalaman yang kecil, yang menggeser apa yang Tuhan sudah kerjakan selama berapa lama dari kita mulai lahir sampai sekarang. Oleh peristiwa sedikit saja kita berubah. Kita harus jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab itu kita perlu memberikan hidup kita sebagai satu persembahan, bahwa sekian lama Tuhan telah memberikan kepada kita sesuatu melalui Yesus Kristus. Kita sudah buktikan Tuhan menghidupkan kita, menebus dosa kita, membuat kita jadi baru, dan hidup kita ini perlu kita berikan.
pengalaman kita dengan Tuhan sampai hari ini. Saudaraku, sebab itu kalau di dalam tabernakel ada sebuah alat, yaitu pelita emas. Pelita emas itu tadinya adalah sebongkah emas yang dibentuk menjadi pelita emas yang memberikan terang bagi ruangan di mana pelita itu dipasang. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah menjadi orang yang diperbaharui dari sebongkah emas yang hanya berupa sesuatu yang tidak mungkin memberi terang kepada satu alat, marilah terang kita bercahaya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di tempat di mana kamu ada. Jangan ditaruh di bawah gantang, tetapi letakkan di tempat yang bisa terlihat. Ini yang pertama, berikan apa yang kita telah dapat dari Tuhan. Yang kedua, kita perlu menyaksikan apa yang telah dinyatakan Tuhan di dalam hidup kita tanpa ragu-ragu. Menyaksikan, tadi memperlihatkan. Makanya kita mengatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang tanpa bicara. Tetapi yang kedua, menyaksikan. Ayat kedua mengatakan, hidup itu telah dinyatakan kepada kami dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Kami mempunyai Yesus, dikatakan seperti hidup yang kekal. Dia sama-sama dengan Bapa. Sekarang sudah dinyatakan, sekarang kami saksikan. Jadi kita ini perlu menyaksikan, perlu memberitahukan apa yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita, yaitu mengubah kita. Oleh firman-Nya melahirbarukan kita. Tadi kita hanya diam. Kita memberikan sesuatu tanpa bicara. Tetapi sekarang kita menyaksikan. Artinya tanpa ragu-ragu kita menyatakan posisi kita sekarang di dalam Tuhan. Dia mengubahkan. Kita menyaksikan tentang Yesus. Dan saya kira kita tidak bisa menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain kalau kita sendiri tidak jelas tentang Yesus. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-17 dan 18 dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pada zaman Petrus, orang bisa terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang dikatakan tidak berpegang kepada apa yang sudah mereka ketahui, yaitu tentang hukum itu. Lalu kehilangan pegangan. Makanya Petrus bilang bertumbuh di dalam anugerah kasih karunia, dalam pengenalan. Kita makin mengenal Yesus sehingga kita tidak salah tentang apa yang diajarkan Yesus. Pada zaman Petrus, orang mengejek orang-orang yang menunggu
menunggu Yesus. Mana katanya mau datang, ternyata semua seperti biasa-biasa saja. Mana kedatangannya? Saudara-saudara, zaman sekarang beda lagi. Zaman sekarang orang oleh suatu pengajaran mengatakan Yesus sudah datang, jangan ditunggu-tunggu lagi. Saudaraku, kenapa harus menunggu? Karena Yesus sudah datang. Padahal Alkitab mengatakan bahwa setelah Yesus ke surga, Dia kirimkan Roh Kudus untuk mengajar segala sesuatu tentang apa yang sudah diajarkan Yesus. Saudaraku, orang kehilangan pegangan tentang Trinitarian. Orang mulai kehilangan pegangan tentang masalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu mengacaukan. Harusnya mereka tetap pegang apa yang diajarkan oleh Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sekarang tidak. Trinitarian diganti oleh Unitarian. Tidak usah repot-repot 3 pribadi, 1 saja. Dan yang 1 itu sudah datang. Kita tidak perlu menunggu lagi. Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa Roh Kudus mengajar kita tentang apa yang harus kita buat. Sampai kata Yesus, aku datang. Jadi kita melihat berbagai-bagai hal yang berbalik-balik. Ajaran-ajaran yang senantiasa dikacau-kacaukan karena tidak berpegang kepada apa yang Tuhan Yesus katakan semula. Makanya kita perlu bersaksi. Sampai sekarang kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Saksikan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Yang ketiga, sukacita yang sempurna itu punya daya ikat atau daya rekat. Baik kita dengan Tuhan, baik kita dengan sesama. Jadi sukacita yang sempurna dari Tuhan itu seperti lem yang kuat merekatkan kita dengan Tuhan. Tidak bisa berpisah lagi. Dan antara kita dengan kita. Makanya di dalam ayat 3, 1 Yohanes 1 tadi dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi dikatakan apa yang telah kami lihat, kami dengar, kami beritakan kepada kamu, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Jemaat dengan para rasul. Dan dikatakan persekutuan kami itu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi Tuhan ingin supaya kita tetap mempunyai persekutuan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Seperti hati rasul-rasul melekat kepada Tuhan. Dan para rasul juga melekat hatinya dengan yang dilayani. Sebab itu saudara-saudara, kita perlu punya sukacita Tuhan yang sempurna. Supaya jangan sampai ajaran-ajaran asing, ajaran-ajaran yang menyimpang, itu membuat kita itu sebetulnya kelihatannya melekat kepada Tuhan, tapi sebetulnya sedang menjauh. Semula Tuhan memberikan kepada kita kerendahan hati, sekarang kita kelihatannya tanpa sadar sedang tinggi hati. Karena kita merasa bahwa kita lebih daripada orang-orang yang pernah mengajar kita. Lalu mulai sebetulnya meninggalkan persekutuan. Jadi apa yang tadinya sama-sama bersekutu sebagai saudara di dalam Kristus, mereka keluar. Ini yang terjadi pada zaman Yohanes. Orang-orang yang memisahkan diri keluar adalah orang-orang yang merasa lebih daripada saudara-saudaranya.
daripada orang-orang lain, bahkan lebih daripada para rasul. Saudaraku, makanya Yohanes dikatakan kami menuliskan ini supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami dengan Bapa. Dan bukan hanya dengan Bapa, tapi dengan anaknya Yesus Kristus. Orang yang menyangkal Trinitarian atau 3 pribadi itu menyangkal baik Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua disatukan. Makanya ada aliran yang mengatakan Jesus only. Ada yang juga persekutuan satu saja. Esa. Tidak 3 pribadi, Esa. Jadi berarti kalau Yesus itu dia hadir, berarti sudah datang. Dia juga Bapa, dia juga Roh Kudus. Ini yang sedang terjadi di dunia ini. Unitarian. Memisahkan diri dari gereja yang yang sah, yang ortodoks. Saudaraku, sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita sukacita, dan sukacita yang sempurna itu membuat kita tetap bersatu dengan Tuhan sebagai Bapa. Yang tidak kita lupa kepada pengorbanan Yesus sebagai pelaksana anak, dan bersukacita dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita pengertian-pengertian rohani sambil menunggu Tuhan datang. Kita tetap bersatu dengan Tuhan dan kita tetap bersatu dengan sesama kita. Suatu orang yang merasa lebih tinggi dari sesamanya akan tidak nyaman berada di tengah-tengah sesama, karena merasa lebih tinggi, lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar dan lain sebagainya. Lupa kepada zaman ketika dia diajarkan ABC dari firman Tuhan oleh para rasul. Ini yang ketiga. Dan yang keempat terakhir, saudaraku, kita perlu tahu bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Kita ini adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Makanya di dalam ayat 4 dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Artinya surat ini dititipkan, supaya melalui surat ini mereka bisa melihat ada pesan di dalam surat itu, dan surat itu bertahan sampai sekarang. Saudaraku, dan di dalam kita ada tulisan-tulisan yang ditulis bukan oleh pena, tetapi dengan Roh Kudus. Sebab itu Tuhan perlu menuliskan sesuatu, pesan. Dan pesan ini membuat kita sukacita. Makanya Alkitab mengatakan sukacita itu kalau kita mendengar firman Tuhan dan melaksanakan. Kita adalah surat-surat yang terbuka, yang dibaca oleh orang. Dan surat-surat ini mengandung kehidupan. Sebab itu saudaraku, marilah kita tetap bersatu dengan Tuhan. Dan kita tetap bersatu dengan saudara-saudara yang pernah kita sama-sama menikmati awal daripada kehidupan Kristiani kita sampai kepada hari ini. Melalui zaman para rasul dihasilkan surat-surat seperti Yohanes dan surat Petrus. Melalui zaman ini, zaman yang sama sulitnya dengan zaman awal gereja, keluarlah surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang yang
belum pernah melihat, mendengar tentang siapakah Yesus. Firman hidup itu. Firman yang mengandung kehidupan. Sebab itu marilah tiap hari kita mawas diri, menghayati Dia yang senantiasa hidup dan memberikan kepada kita arti di dalam kehidupan ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan menyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Selamat kami, Engkaulah Tuhan kami yang telah berkorban sewaktu kami masih menjadi seteru. Engkau mati bagi segala dosa kami. Sekarang kami bersyukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kami, terutama telah mengubah nasib kami, memindahkan kami dari maut ke dalam hidup, dari tanpa pengharapan kepada pengharapan yang pasti. Amen. Dari orang-orang yang di dalam gelap kini menerima terang yang ajaib. Amen. Kami tidak mau dipisahkan lagi dari Tuhan. Kami tidak mau dipisahkan lagi dari saudara-saudara kami yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah ditebus dari segala dosa. Kami tidak mau memisahkan diri dan mengasingkan diri menjadi orang-orang yang mencari nasib sendiri tanpa kami sadari. Tapi kami mau tetap di dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan yang Tuhan sudah tebus dengan darah-Mu sendiri. Tanamkan firman-Mu di dalam kami, insafkan kami tentang apa yang terjadi di dalam hidup kami, dan buatlah kami menjadi orang-orang yang mempunyai sukacita yang sempurna. Amen. Di dalam seluruh hidup kami. Kami alaskan doa ini demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, beberapa pengumuman. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah memberikan dana persepuluhan, dana pembangunan dan dana sosial. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan dana tersebut, nah nanti akan ditampilkan di layar ya Bapak Ibu.
di video yang nanti akan kita saksikan di YouTube. Nah, nanti untuk ibadah raya pagi hari ini akan ditampilkan juga di YouTube, channel YouTube GBT Nazaret pada siang ataupun sore hari. Sekian pengumuman dari saya undang Bapak Gembala untuk memberikan doa berkat bagi kita semua. Menyanyi, terima kasih. Sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Dia datang kembali dan membawa kita untuk sama-sama bersama dengan Dia di kekekalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.